Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullah qawqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang dimuliakan dan kami dan kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmatullah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Mohon kepada Allah Bapak Ibu kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar memilih ibadah dan bermohon kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah. Amin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih pada dunia yang kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Ali Imran ayat 72. Temanya strategi budaya dan ujian keimanan. Maqalat ta'ifatun min ahli kitab, dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya. Kalau segolongan pasti tidak semuanya ahli kitab yang bersalah ya. Juga mereka yang taat dan ikut Rasulullah SAW. Maqalat ta'ifatun min ahli kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu. Berimanlah kamu pada apa yang diturunkan kepada orang beriman. Wajahan nahari pada awal siang, waktu dan ingkarilah akhiru di akhirnya. La'allahum yarji'un, mereka kembali kepada kekafiran. Ini ayat 72 Bapak Ibu. Di ayat 71 disampaikan sebelumnya di mana Allah mengecam ahli kitab yang memutarbalikkan wahyu dan menyembunyikan kebenaran. Dan di ayat 72 ini adalah bukti nyata strategi mereka membuat tipu daya agar kaum muslimin ragu terhadap Islam dengan taktik berpura-pura masuk Islam di pagi hari dan murtad di sore hari. Ini menunjukkan konspirasi dan kerusakan hati mereka. Ini Allah gambarkan Bapak Ibu tabiat Bani Israel. Dan Bani Israel sampai sekarang tetap masih ada dan akan ada selalu sampai berakhirnya kehidupan ini. Karena Al-Quran itu berisi peristiwa-peristiwa masa lampau, peristiwa sekarang dan peristiwa yang akan datang. Peristiwa-peristiwa masa lampau itu hampir tiba bagi kita. Allah mengecam Bani Israel, Allah menyebutkan tipu daya Bani Israel. Maka ketika kita berhubungan, berdagang dengan Bani Israel, hati-hati. Bani Israel siapa? Itulah Yahudi itu Bapak Ibu, itu adalah kelompok Bani Israel. Dan jangan sampai pula kita bertabiat sama dengan Bani Israel. Apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Yang pertama, waspada tipu daya musuh Islam. Musuh Islam ini akan ada selalu sampai berakhirnya kehidupan ini Bapak Ibu. Musuh Islam itu Bani Israel, musuh Islam itu orang kafir, musuh Islam adalah munafik. Maka dengan adanya ayat ini Allah mengabarkan ada orang yang mengaku dia beriman di pagi hari, sore hari dia tidak beriman lagi. Memang dia memang tidak beriman, cuma dia tidak mengaku. Maka kita hati-hati Bapak Ibu bergaul dengan siapa saja, tertarik bermitra dengan seorang baiknya, solehnya, bermitra kita dengan dia, ternyata dia bukan orang Muslim. Dan juga pernah kami menemukan Bapak Ibu ada orang yang traveling di Maroko, dia pergi ke Maroko itu mayoritas Muslim, tapi mereka ada buka hubungan diplomatik dengan Israel.
pulang, pas keluar nampak mereka di situ ada bendera, terlihat ada di sudut ada bendera Israel. Kemudian dikatakan bahwa di tengah-tengah itu mereka bukan Muslim, mereka Yahudi. Nah, seperti itu Bapak Ibu, hati-hati kita dalam berbisnis dengan orang-orang yang munafik yang mereka menampakkan Islam tapi tidak Islam. Juga ketika mengambil minat itu juga hati-hati Bapak Ibu. Allah sudah sebutkan ini. Kemudian yang kedua, pentingnya keteguhan iman. Ya, seperti umat yang tetap istiqomah meski melihat orang lain murtad, ya tetap kita teguh. Nah, yang diajarkan anak kita, banyak orang kecolongan Bapak Ibu ya, karena pernikahan, karena pendidikan, karena beasiswa mereka menggadaikan Islam mereka. Ada anak ini kan rajin hebat-hebat, ekonominya lemah, dia rajin hebat. Nah, tapi dia pakai jilbab, kemudian tetap beasiswa ke Amerika, syaratnya harus buka jilbab. Dia buka jilbab dia pikir kita masukkan ke dalam dia lah buka jilbab kan sama dia tahu musik ego pakai jilbab aja. Kalau jilbab itu Bapak Ibu sampai di situ dicuci otaknya, mulai dia menjadi murtad Bapak Ibu. Ini hati-hati. Kemudian apa lagi, strategi musuh membingungkan Muslim. Banyak sekarang kampanye liberal, pluralisme yang mengesahkan makna toleransi. Nah, dia mereka mengatakan kita ini kan bertoleransi, ya bertoleransi sama kita. Maka ketika ada Natal kita Natalan, ketika ada Waisak kita Waisak. Awal-awalnya seperti itu Bapak Ibu. Lama-kelamaan kita sudah kebablasan. Maka kita harus kuatkan iman kita. Lakum dinukum waliyadin. Mana yang boleh bermuamalah kita bermuamalah, mana yang dilarang tidak akan kita lakukan. Kemudian bahaya pengaruh negatif dari tokoh palsu. Sekarang banyak kita melihat Bapak Ibu di media sosial, televisi mereka ada dari kalangan ulama, tapi mereka justru menyesatkan umatnya. Maka kita Bapak Ibu ketika Rasulullah mau meninggal, Rasulullah mengatakan apa? Meninggalkan dua pusaka, Al-Quran dan Sunnah. Berpegang teguh kepadanya lan tajidu abadah. Kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Rasulullah tidak mengatakan aku tinggalkan Al-Quran dan Sunnah dan para ulama, tidak. Al-Quran mengatakan, Rasulullah mengatakan Al-Quran dan Sunnah saja. Tentu kita belajar Al-Quran dan Sunnah dari para ulama, tapi tetap kita cocokkan apa yang dikatakan ulama itu dengan Al-Quran, kita cocokkan dengan Al-Sunnah. Setelah Bapak Ibu, ini Allah gambarkan kepada kita Surah Al-Imran 72 bahwa banyak orang-orang yang memusuhi Islam, tapi mereka berkesing Islam, tapi isinya tidak Islam. Mudah-mudahan berselamatkan kita. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah tadi ceramah Pak Ustaz Hadi Rijal.